Guys, setiap kalian beribadah, ada kan ya persembahan ya. Selama hidup deh, persembahan terbanyak kalian berapa sih? Ayo jujur isi di kolom komentar berapa persembahan terbanyak kalian. Saya pernah dengan berat hati memberikan 50.000. Jangan ditiru ya teman-teman. Ya maksudnya waktu itu masih kere. Sampai sekarang juga masih kere. Tapi ya terasa berat memang. Kalau 50.000 di gereja emang terasa kecil dibandingkan terasa banyak dibandingkan 50.000 kalau kita ke mall atau ke coffee shop tuh kayaknya murah banget gitu. Kalau di gereja mahal banget itu 50.000. Tapi memang terkadang begitulah kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Tapi ada persembahan yang bisa kok kita kasih kepada Tuhan selain daripada uang kita atau apapun itu, yaitu waktu kita atau hidup kita atau tubuh kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus ke atas mesbah terus mempersembahkan tubuh, nanti ada imam yang menyembelih kita, enggak, bukan persembahan tubuh yang seperti itu. Tetapi persembahan tubuh yang Paulus katakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan juga 2. Saya akan bacakan bagi kita di Ayo Belajar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada persembahan yang lain yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain daripada uang kita. Kalau di sini dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apakah itu berarti sama seperti Abraham menyerahkan Ishak atau Hana menyerahkan Samuel anaknya untuk diberikan kepada Tuhan? Seumur hidupnya dia tinggal di dalam gereja, seumur hidupnya dia melayani untuk Tuhan. Apakah seperti itu? Ya, kalau ada yang terpanggil seperti itu, silakan, bagus banget. Tapi sebenarnya bagi kita yang mungkin pengen hidup bukan biasa-biasa aja ya, yang mau hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tetap bisa mempersembahkan tubuh kita. Bahkan pun ketika teman-teman bekerja di pekerjaan apapun itu, di kantor, di perusahaan, di toko, atau apapun lah yang teman-teman kerjakan, kita tetap bisa kok mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena yang Tuhan ingini ketika dia mengatakan mempersembahkan tubuh, itu berarti mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, bukan kepada gereja, bukan kepada organisasi, atau bukan kepada orang, tapi kepada Tuhan. Dan persembahan tubuh itu adalah pemberian diri kita untuk melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun. Ingat, dimanapun dan kapanpun. Mau itu di gereja saudara, mau itu di tempat kerja saudara, mau itu di sekolah kalian, dimanapun. Kalau Tuhan memanggil kita di situ, Tuhan mau kita melayani di situ. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan di situ. Jadi tidak harus jadi pelayan full time di gereja. Meskipun ya sekali lagi kalau ada yang terpanggil, respect buat kalian. Tapi dimanapun kita berada seharusnya, apapun yang kita lakukan, ketika kita percaya dan kita merasa bahwa oh ini adalah panggilan Tuhan, ini adalah tempat di mana Tuhan memanggil saya untuk bisa berkarya, untuk bisa melayani, disitulah kita memberikan atau mempersembahkan hidup kita bagi pelayanan Tuhan. Ya entah itu menginjil, entah itu apapun itu, ya itu yang kita lakukan. Karena kita hidup di dunia ini, setelah kita selamat kan, kita ya memang sudah memiliki kepastian keselamatan, iya sudah punya pengharapan. Tapi kan kita hidup masih ada beberapa tahun di dunia ini, nggak langsung pengen mati kayak Saya sudah punya kepastian keselamatan, waktu itu saya mati saja lah. Enggak, kita kan nggak seperti itu kan. Kita masih hidup setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Dia mau selagi kita masih ada di dunia ini, sama seperti yang Paulus bilang, dia didesak dari dua pihak,
dia pengen pergi bersama-sama dengan Kristus, kayaknya itu lebih baik, itu lebih menyenangkan. Tapi Paulus bilang lebih perlu untuk tinggal di dunia ini untuk kamu. Nah, selagi kita ada di dunia ini, selagi kita masih ada kesempatan, sama seperti lagu itu kan, kalau kita masih ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan, ya pakailah untuk melayani Tuhan. Nah, dimanapun kita berada, tidak harus di gereja, tidak harus di dalam lingkup pelayanan, dimanapun, di sekolah, di tempat kerja. Kalau Tuhan memanggil kita, disitulah tempat kita bisa berkarya bagi Tuhan. Memang kebetulan depan rumah saya ada sirkuit MotoGP. Memang tadi Valentino Rossi, padahal udah pensiun. Nah, nggak harus berkhotbah, nggak harus pelayanan firman dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa, sekali lagi bagus. Tapi di sini coba lihat, perhatikan. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian persembahan itu, bagaimana supaya kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan, adalah menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Artinya kalau kalian di sekolah punya geng yang suka minum ciu, suka minum lah, suka mabuk, ngerokok dan lain sebagainya, ya kalian tetap bisa berteman dengan mereka, tapi jangan hidup sama seperti mereka. Itu menjadi kesaksian yang bagus. Orang-orang kan bakalan lihat, orang Kristen tidak mabuk, tidak merokok. Itu kan jadi kesaksian yang bagus. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah. Kalau kita juga berubah, misalnya dulu sebelum terima Tuhan Yesus, kita begitu kan, nakal, liar, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Kerasakti hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi. Itu kerasakti ya. Tapi maksudnya kita tidak benar deh hidupnya, tidak benar. Kemudian berubah, nggak harus 180 derajat. Kalau ada yang bisa seperti itu, ya meskipun itu momen yang jarang terjadi, tapi bagus banget kalau ada yang bisa langsung berubah 180 derajat, berbalik dari kehidupan yang tidak benar menjadi kehidupan yang suci. Tapi kalau pun kita berproses, tidak apa-apa juga. Pelan-pelan kita mulai menghilangkan kebiasaan buruk kita, pelan-pelan kita membiarkan dosa-dosa itu lalu dari kehidupan kita tidak ingat-ingat lagi, kita tidak lakukan lagi. Itu kan jadi suatu hal yang dilihat oleh orang. Itu kan jadi suatu hal yang di-highlight, yang disaksikan oleh orang, sehingga ternyata pertobatan dalam kekristenan bisa membawa perubahan. Dan itulah yang dilihat oleh orang. Dan itulah bagaimana cara kita bisa berkarya dan melayani Tuhan untuk menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi semakin serupa dengan gambar dan rupa Allah. Kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kita menjadi serupa dengan teladan Paulus dan juga teladan dari Yesus. Nah, perubahan itulah yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh memberi hidup kita, ketika kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita bagi Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Perubahan hidup dan juga pembaharuan yang terjadi terus-menerus. Bahkan kalau kita lanjutkan di ayat ini kan, dikatakan supaya kita dapat membedakan yang mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya hikmat Tuhan itu semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Kita jadi tahu nih, oh ternyata ini tidak benar. Oh ternyata inilah yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika kita memilih apa yang dikehendaki Tuhan, sekali lagi Tuhan senang. Dan orang-orang yang melihat akan heran, takjub, bahkan bisa saja memuliakan Tuhan karena keputusan kita ini. Karena ketika kita berubah, karena kita tidak serupa dengan dunia ini, dunia yang jahat ini, dengan orang-orang yang jahat yang ada di dalamnya, Tuhan dimuliakan. Orang-orang lain akan melihat bahwa inilah persembahan tubuh yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Karena ada tidak menjamin juga orang memberi diri full time pergi ke sekolah teologi, kemudian hidupnya juga bisa berubah menjadi lebih baik. Ya tidak menjamin juga, meskipun memang tidak jarang yang seperti itu, tetapi tidak menjamin, guys. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kalian lakukan saat ini
Itu adalah kesempatan di mana kita bisa melayani Tuhan, di mana Tuhan memanggil kita, di mana Tuhan menempatkan kita. Itulah tempat di mana Allah mau kita berkarya bagi kemuliaan. Right guys, persembahan tubuh. Mari kita mempersembahkan tubuh kita, tapi jangan jadikan alasan bahwa Saya sudah mempersembahkan tubuh saya, maka dari itu saya kasih persembahan 2.000 saja. jangan, hei, bantulah gereja lokal saudara dengan memberi persembahan yang ya minimal jangan 2.000 lah, maksudnya jangan 2.000 lah minimal. Ya, bantulah gereja lokal saudara-saudara. Jangan pikir karena saya sudah mempersembahkan tubuh jadi saya kasih persembahan yang biasa-biasa aja. Jangan seperti itu. Bantulah gereja lokal saudara supaya pelayanan lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan juga nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. God bless you all.